Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload suatu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham BRIS yang saat ini kembali bergerak naik. Dan di video ini saya cuma menganalisa beberapa saham yang terlihat masih terus didistribusikan asing, walaupun hari Jumat kemarin IHSG masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan dibantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham BBNI. Saham BBNI hari Jumat kemarin ditutup naik 0,86% ke harga 8.825. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini BBNI memang sudah mulai bergerak downtrend karena sudah turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 9.050 dan garis EMA 50 di harga 9.175 sudah berubah menjadi resisten. Dan jika kita perhatikan walaupun bergerak turun, saat ini BBNI berada di sekitar support 8.800 yang sampai saat ini masih bisa menahan penurunan dari saham BBNI. Karena sebelumnya pada akhir Februari sampai Maret, BBNI juga sempat turun di bawah kedua garis EMA, mengetes 8.800 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi saat ini BBNI mencoba untuk bertahan di atas supportnya. Tapi jika kita perhatikan, 2 hari terakhir walaupun terbentuk candle hijaunya menurut saya masih kurang oke. Jadi tetap harus hati-hati walaupun saat ini bisa bertahan di support 8.800. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat juga masih bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat walaupun bergerak naik ini malah ada distribusi. Dan asing juga sama jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini masih terus keluar dari saham BBNI. Ini membuat BBNI harus hati-hati. Secara teknikal ini masih belum aman. Candle hari Jumat kemarin juga masih tidak begitu oke. Dan malah ternyata masih terus ada distribusi. Jadi apabila teman-teman pingin entry atau sudah mempunyai saham ini, harus perhatikan support 8.800 ini. Apabila baru mau entry hari Senin bisa pantau, apabila Senin BBNI masih kuat berada di atas harga 8.800 dengan candle lebih solid daripada hari Jumat kemarin, menurut saya apabila mau coba swing trade atau coba entry masih oke. Selama masih kuat di 8.800 ini, jadi bisa coba entry di sekitar 8.800 dengan target take profit jangka pendek menurut saya di sekitar 9.000 sampai garis EMA 150. Karena ingat walaupun bisa bertahan dan rebound, apabila berhasil naik mengetes garis EMA 150 ternyata gagal break, BBNI secara tren ini belum ada tanda-tanda reversal. Malah ada potensi kembali turun mengetes 8.800 kembali. Jadi pertimbangkan untuk swing trade apabila teman-teman sudah bersih dapat di sekitar 8.800. Apalagi jika kita pantau mengetes garis EMA 150 masih gagal break dan asing terlihat masih terus keluar. Karena untuk saham-saham perbankan yang blue chip, kita perlu melihat pergerakan asing. Selama asing masih terus keluar, secara pergerakan masih ada potensi untuk terus melemah. Selanjutnya saya akan coba analisa saham gudang garam yang jika kita lihat ternyata masih kesulitan untuk naik di atas harga 28.500. Dan sebelumnya ini merupakan resisten. Setelah berhasil break, jika kita perhatikan gudang garam sempat lanjut naik mengetes 30.000 yang merupakan resisten berikutnya. Setelah gagal break harga 30.000, gudang garam turun di bawah harga 28.500 dan saat ini harga 28.500 sudah berubah menjadi resisten kembali. Jadi hari Senin tanggal 15 Mei sempat bergerak naik tapi mencoba untuk break ternyata masih gagal dan melemah kembali. Tapi secara tren gudang garam saat ini masih oke trennya. Untuk tren jangka pendek mulai sideways karena gagal break harga 30.000, tapi untuk tren jangka menengah gudang garam trennya masih bergerak tren. Karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk support EMA 50 saat ini di sekitar 26.325 dan support EMA 150 di sekitar 24.825. Dan garis MACD jika kita perhatikan memang saat ini mulai bergerak turun. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 24 ribuan sampai 25 ribu, menurut saya masih saat ini masih bisa hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Atau teman-teman mau hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati pun sebenarnya masih oke. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan ini juga masih ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham gudang garam. Dari gudang garam saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support di sekitar 27.000 sampai garis EMA 50. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin coba entry saham gudang garam, sebaiknya wait and see dulu. Apabila masih bisa bertahan di atas support dan mulai rebound, masih bisa coba entry untuk swing trade. Bisa pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break harga 28.500 ini. Apabila memang teman-teman tujuannya trading jangka pendek. Atau sama hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati.
Selanjutnya saya coba update juga saham Telkom yang jika kita lihat hari Jumat kemarin memang naik 0,75% ke harga 4020. Tapi walaupun bergerak naik secara tren, Telkom juga trennya sudah mulai bergerak downtrend karena sudah berada di bawah garis EMA 50 150 dan penurunan memang sudah lumayan dalam. Sebelumnya sempat mengetes 4500, gagal break, setelah itu lanjut turun dan saat ini berada di bawah 4000. Jadi jika kita perhatikan sempat menyentuh 3950, mulai bertahan dan sideways, saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi support saat ini di sekitar 3950, sedangkan resisten terdekat di 4050 dan di atasnya masih ada dua garis EMA 50 150 yang merupakan resisten. Untuk garis EMA 150 di sekitar 4060, garis EMA 50 di sekitar 4080. Jadi secara tren Telkom saya juga masih belum oke. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan kenaikan hari Jumat kemarin terlihat masih ada sedikit distribusi dan asing juga terlihat masih terus keluar dari saham Telkom. Ini yang membuat Telkom harus hati-hati. Jadi dari data yang kita dapat, Telkom secara teknikal saat ini belum begitu oke, apalagi masih terus ada distribusi dan harga sekarang juga berada di tengah-tengah support dan resisten. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah wait and see dulu. Apalagi hari Jumat kemarin ada shadow ke atas yang lumayan panjang mengetes resisten di 4050 dan mendekati garis EMA 150, tapi pada saat penutupan kembali bergerak turun, berarti ada perlawanan di atas. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita coba entry di sekitar resisten dan ternyata gagal break. Telkom masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Jadi harus hati-hati, apalagi garis EMA 50 saat ini sudah mulai bergerak turun. Jadi apabila teman-teman mau spekulatif buy, bisa tunggu kembali di sekitar 3950 untuk coba entry-nya, karena beberapa kali mengetes support ini Telkom masih bisa rebound, atau lebih amannya lagi tunggu Telkom berhasil naik di atas kedua garis EMA ini baru teman-teman ikutan entry. Jadi tunggu minimal bisa naik di sekitar 4100 baru ikutan entry akan lebih aman, karena apabila berhasil naik di atas kedua garis EMA, Telkom berarti sudah mulai mencoba reversal trend kembali. Jadi apabila berhasil break, Telkom berpotensi lanjut naik menuju 4200. Jadi saat ini paling aman wait and see dulu. Minggu depan memang saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150, tapi kita harus pantau. Apabila mengetes dan gagal break, sebaiknya jangan entry. Selanjutnya saya akan analisa saham Pegas, dan jika kita lihat secara tren saat ini sebenarnya masih bergerak sangat downtrend untuk tren jangka menengahnya, tapi untuk beberapa bulan terakhir memang terlihat Pegas mulai sideways. Tapi hari Jumat kemarin Pegas lanjut turun 2% lebih ke 1345. Jadi bisa kita lihat dari pertengahan Maret Pegas mulai sideways setelah menyentuh harga 1350. Setelah berhasil rebound beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas resisten 1420, gagal break, sempat naik tapi menyentuh atau mendekati garis EMA 50 ternyata masih gagal break, kembali turun mendekati support 1350 masih bisa bertahan sehingga secara tren masih sideways. Tapi yang harus hati-hati, hari Jumat kemarin Pegas sudah turun di bawah support 1350, tapi ingat ini juga belum terkonfirmasi break. Dan garis MACD sebelumnya terus bergerak naik, saat ini mulai berpotongan dan mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 2% lebih ini ada sedikit distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi saham Pegas ini. Jadi Pegas secara teknikal saat ini juga sudah mulai rawan kembali karena sudah turun di bawah support kuatnya. Apabila terkonfirmasi minggu depan break support di sekitar 1350 ini, maka Pegas akan lanjut downtrendnya menuju support berikutnya di sekitar 1300 dan secara tren akan lanjut downtrendnya. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau saham Pegas, ingin coba entry, wait and see dulu. Apabila hari Senin depan berhasil terbentuk candle hijau dan bertahan di atas support 1350, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade. Karena secara history beberapa bulan terakhir ini Pegas beberapa kali masih bisa bertahan di support ini dan rebound. Jadi apabila kita pantau berhasil rebound dengan terbentuk candle hijau, bisa coba untuk entry apabila teman-teman mau trading jangka pendek atau swing trade. Dengan target jangka pendek di 1400 sampai 1420 untuk target take profit ya. Jadi ingat, walaupun berhasil rebound, secara tren Pegas masih belum aman. Jadi hanya manfaatkan untuk trading jangka pendek atau swing trade saja. Dan apabila ternyata support ini terlewati,
sebaiknya jangan entry karena cara tren akan lanjut downtrendnya. Karena resiko akan lumayan besar apabila support kuat ini terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.